Halo guys, balik lagi bareng gue di channel Kemen Gear. Jadi hari ini sekarang kita mau review sebuah mobil hatchback dari Jepang, Mazda 2 Skyactiv. Cek terus. Oke guys, jadi hari ini kita mau bahas Mazda 2. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari tampang depannya, memang ini mobil tahun 2012-2013. Dia lampunya masih yang projection headlamp, tapi sudah LED daytiming running light. Lampu sennya dia masih halogen. Namun ini cahayanya ini di tahun segitu memang sudah baik ya, sudah cukup baik dengan desain kodo dari si Mazda itu sendiri. Namanya sih katanya kodo design gitu. Terus kalau kita lihat di ke bawahnya, fog lampnya ini masih halogen, tapi ya nggak apa-apa karena ini tipe yang R. Jadi hari ini kita review yang tipe R, bukan yang tipe GT. Tapi kalau tipe GT itu bedanya adalah dia sininya ini kan masih suara body. Kalau yang tipe GT itu dia sudah warna merah, jadi kesannya ala racing. Terus kalau misalnya ini masih di bagian depan, kalau kalian bisa lihat ini mungkin ground clearance-nya cukup baik ya. Jadi tingginya itu masih mumpuni melewati polisi di Jakarta. Terus ya mungkin kalau kalian yang pengen beli mobil ini, mungkin gue saranin pakai body kit sih ya, karena biar lebih keren aja dan lebih racing lah gitu. Karena gue suka racing gitu. Nah, kalau di bagian samping ini kita dari bagian sektor kaki-kaki, yaitu dia pakai ban Dunlop. Bawaannya gue lupa deh bawaannya itu Dunlop apa Bridgestone gitu. Jadi ini yang pakai Dunlop tapi yang Eco, ukuran bannya 195/50R16. Mungkin kalau misalnya kalian mau upgrade ke ring 17 masih bisa sih, ring 17-18. Cuma memang nanti bantingannya nggak seempuk yang ini. Dia suspensi depan ya standar lah ya. Dan yang uniknya ini, dia depan belakang ini sudah cakram. Bedanya dengan Jazz dan Yaris itu, kalau Jazz sama Yaris yang sekarang kan dia masih tromol. Nah kalau misalnya si Mazda 2 ini di tahun segitu udah pakai disc brake depan belakang sih top banget. Kalau misalnya dari segi belakang ya, dari segi pantat ya, dia lampunya ini sudah cukup bagus ya. Dia desainnya seperti ini. Lampunya ini sayangnya dia masih halogen, tapi dia kalau di malam hari itu ala-ala LED gitu. Jadi walaupun dia bawahannya halogen, lampu sen dan lampu mundur, tapi lampunya ini sudah terkesan LED. Tapi di bawah sini dia sayangnya Mazda nggak kasih reflektor gitu ya, kasih reflektor mata kucing, tapi dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir dan kamera mundur di sini. Terus ada logo Skyactiv di sini, logo Mazda 2. Terus ya seperti biasa hatchback lah ya, ada wiper, sudah ada defogger, dan tapi sayangnya belum ada upper spoiler dan belum ada shark fin antena karena ini tipe yang R. Dan yang tipe GT juga kayaknya belum ada upper spoiler gini, tapi kayaknya udah ada shark fin deh. Correct me if I'm wrong ya guys. Terus ya beginilah tampilan belakangnya, dia ada cladding hitam di sini. Cuma nih ini yang sangat disayangkan ya. Jadi kalau misalnya cladding hitam ini rusak, misalnya kena serempet motor, itu kalian nggak bisa ngecat. Jadi harus diganti full paket gitu. Emang bener gitu, gue juga ngerasain di mobil-mobil yang lain. Knalpotnya satu, belum ada diffuser. Dan ya seperti inilah tampilan belakang. Lumayan sih, menarik. Kalau kita ngomongin dari segi sektor mesinnya, lumayan enteng sih sebenarnya. Tapi harus pakai tongkat ajaib sih, orang bilang tongkat ajaib. Jadi ya sekalian ngelatih otot kalian lah. Jadi mesin ini dengan Skyactiv Technology 1500 cc, tepatnya 1497. Tenaganya itu horsepower sekitar 115 deh. Dia nggak setinggi Honda Jazz. Jadi kalau di segmen ini paling tinggi itu Honda Jazz 120. Si Mazda 2 ini dengan 115 horsepower, dan torsinya kalau nggak salah 140-an deh. Correct me if I'm wrong guys. Pas masih baru, tapi nggak tahu sekarang. Ini mobil udah sekitar 5 tahun ya. Jadi mungkin ada degradasi power ya gitulah. Dan kalau kalian lihat mau ngomongin bahan bakar, sebenarnya ini pakai Pertamax cukup. Kalau mau lebih ekstrim sih bisa pakai Pertalite. Jadi sebenarnya gue mau disclaimer sedikit. Jadi mobil ini sebenarnya itu pernah bukan turun setengah mesin ya. Jadi kayak dia punya masalah mobil ini. Gue nggak tahu mobil ini yang kena dong atau semua tipe Mazda 2 kena. Jadi oil pumpnya itu rusak. Jadi ketika di starter bunyi crack. Jadi kayak suaranya tuh nggak enak banget pokoknya. Jadi katanya itu dealer si Mazdanya bilang bahwa ini oil pumpnya rusak, jadi harus
ya ke bengkel lah. Servis gua nggak tahu, coba di kolom komen kalau kalian punya Mazda 2, penyakit apa sih yang ada di Mazda 2, coba kalian komen di bawah. Dan mobil ini juga bagusnya ini dia di sektor bagian dalamnya itu jadi kayak ada firewall gitu, jadi di antara si mesinnya itu sama bodi dikasih lapisan lagi biar mungkin penahan panas gitu ya. Si Mazda ini gucep banget, tapi sayangnya dia belum ada peredamnya, tapi udah bagus sih, udah ada karet-karet gini ya. Paling kalau kalian punya mobil ini pakai peredam lah biar enak. Sekarang kita bagian ke interior. Masuk ke interior cukup memuaskan, dengan mereka menawarkan dengan kode desain itu well play banget. Mazda dengan di tahun segitu setirnya sudah kulit, ini kayak kulit asli deh, bukan kulit sintetis. Setirnya sudah kayak begini, tombol AC, knob AC-nya tuh kayak pesawat jet gitu, ngingetin kita sama Supra gitu, ya bercanda. Terus kalau kalian di sini tapi AC-nya ini masih puter-puter, kalau kata review-reviewer masih kayak kompor gas. Terus juga ini sorry ya, masih ada barang-barang, nggak apa-apa lah. Dan dia head unitnya ngingetin kita sama BMW nggak sih? Jadi di sini tuh memang Mazda sekarang mengedepankan kayak BMW gitu, jadi kayak KW-nya BMW Mazda, tapi memang dengan sekarang ini udah soft touch begini. Airbagnya memang ini airbag tipe R itu masih 2 ya. Kalau yang GT kayaknya udah dapet di pilar-pilar juga. Terus ini masih manual, belum auto dimming. Glove boxnya juga cukup besar, tapi memang belum soft opening. Terus kalau dari kacanya sih lumayan cukup baik banget, dia udah ada Twitter di sini. Memang yang tipe Mazda 2 ini baik yang GT maupun R dia belum dapat speaker Bose ya, tapi lumayan suaranya juga cukup mumpuni, dan dia kayaknya bisa mirroring juga si audio ini, dan dia masih ada slot CD di sini, slot CD. Terus rem tangannya ini masih hidrolik guys, mantap. Jadi kalau kita ngomongin setirnya ini memang dia belum ada cruise control. Seingat gue kayaknya yang tipe GT juga belum ada cruise controlnya juga, tapi dia sudah lengkap, udah ada tombol-tombol di sebelah kiri buat audio, udah buat media instrumen cluster yang ada di sini. Namun sayangnya kalau misalnya kalian lihat ini instrumen speedometernya itu belum yang RPM itu yang di tengah. Kalau yang tipe GT itu udah di tengah sininya, tapi yang di tengahnya itu malah speedometernya, maksudnya kecepatannya, bukan si RPM-nya. Menurut gue lebih keren yang tipe GT, dan rasa sporty itu mungkin ada. Sudah belum ada auto headlamp, tapi di sini wipernya sudah bisa intermittent. Lalu di sini juga ada tombol sport mode yang memberikan power lebih. Sport mode tinggal gini aja, dan dia juga sudah ada Triptonic di sini. Dia mode manual di sini. Transmisinya ini menggunakan transmisi torque converter biasa. Jadi perpaduan antara 1500 dengan torque converter mungkin lebih enak sih, lebih fun to drive, tapi ya memang nggak tahu, katanya sih lebih irit CVT ya, memang lebih irit CVT, tapi ya fun to drive ada sih daripada CVT, karena fun to drive-nya. Tapi sayangnya juga di Mazda 2 ini belum menghadirkan yang namanya pedal shift. Pedal shift itu dihadirkan di Honda Jazz. Honda Jazz itu ada pedal shiftnya, namun dia dengan transmisi CVT. Itu yang sangat disayangkan, jadi kurang ada fun to drive-nya. Dan pedal gasnya ini juga sudah piano, jadi ala BMW gitu. Bener-bener dia tuh kayak bikin Mazda ini 11-12 sama BMW, mulai dari head unitnya dan konsol ininya itu BMW banget, dan piano, pedal gasnya itu piano, jadi kayak bukan yang ngegantung gitu loh. Kalau yang tahu biasanya kan ngegantung, ini piano, jadi kayak BMW banget. Dan kalau lihat dari sisi door trimnya ini ada ala-ala carbon fiber, tapi bukan carbon fiber asli. Di situ juga ada pocket support bisa, juga lumayan sih kulit, tapi yang atasnya ini hard plastik, sini juga masih hard plastik ya. Tipe Mazda 2 memang apa yang mau diharapkan juga lah ya. Joknya ini juga masih fabric. Gua nggak tahu yang tipe GT itu udah kulit atau belum, tapi yang ini masih fabric, jadi kalian gue saranin pakai lapisan kulit gitulah, jadi kayak cover kulit gitu biar lebih aman aja sih.
Kita tarik. Mari kita jalan. Nyalain mesin dulu. Nyalain AC. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kalau dari segi driving pleasure-nya ya, gue mau ngebahas dari sini segi driving pleasure-nya itu lumayan sih dengan hatchback begini 1500 Mazda 2 dengan postur gue tinggi 185 cm, cukup enak gitu. Jadi kursinya lumayan sportif, tapi memang gue itu agak kurang suka sama kursi-kursi yang lain. Jadi ini tuh kursinya itu nggak menyanggah si paha kalian gitu. Jadi kayak ada ngegantungnya, itu gue selalu agak kurang suka ya di situ ya. Oh ya, disclaimer dulu bagi kalian, maaf ya jika kalian ngeliat video ini agak goyang-goyang, karena ya memang mountingnya ini sedikit agak kurang bagus, jadi mohon maaf. Oke, jadi setirnya ini sudah bisa tilt dan teleskopik ya, sudah enak banget. Dengan harga sekelas itu cukup bagus banget. Setirnya udah enak banget, udah kulit juga, dan tapi gue masih agak sayangin aja dia belum ada cruise control, jadi sangat disayangkan. Tapi mungkin kalau kalian lihat yang bener-bener sudah facelift, yang Mazda 2 sekarang sudah facelift, itu kayaknya sudah cruise control dan ada adaptifnya. Jadi itu suatu yang plus banget yang tidak dipunyai oleh Yaris dan Honda Jazz. Memang dia menawarkan mesin yang 1500 kurang powerful ya, 115 horsepower dibandingkan dengan Jazz, tapi dia cukup irit. Di dalam kota itu menyentuh sekitar 112 deh, 112 atau 13. Namun di rute tol dia bisa 120. Kalau kalian Jakarta Bandung itu bisa 120. Itu cukup lumayan irit. Isi bensin pakai Pertamax saja cukup. Tapi jangan kayak gue bilang tadi, jangan ekstrim banget ya. Itu pakai Pertalite ekstrim guys. Oke, jadi kalau kita ngomongin juga dari segi kenyamanan, sorry guys. Kalau dari segi kenyamanan, Mazda ini dia tidak seperti rivalnya yaitu Honda Jazz. Jadi itu cukup, ini banyak suara motor, ini cukup lumayan kedapan kabinnya, tapi tidak sebaik ya mobil yang lain. Cukup lah, kalau kalian mau nambah lagi mungkin pakein peredam, itu juga lumayan sih. Juga gue sangat recommended banget. Peredam itu juga nggak mahal-mahal banget sih. Jadi gue rekomend banget kalau misalnya kalian mau lebih lagi ke depan kabinnya pakai peredam boleh. Terus klaksonnya sendiri ya standar. Terus, dan gue senangnya ini di Mazda 2 ini dia sudah adain fitur yang namanya iStop. Jadi semua lineup Mazda sudah memakai fitur iStop. Dimana fitur iStop itu jadi dia bisa mematikan mesin secara otomatis ketika di lampu merah. Kalau misalnya itu sudah kalian berhenti di lampu merah cukup lama, itu iStopnya akan bekerja, jadi mengefisiensikan si mesinnya. Jadi pembakarannya itu tidak dibakar. Kalau misalnya bensin kan misalnya di lampu merah gitu kan tetap ngebakar gitu. Kalau Mazda ini jadi di lampu merah tuh mati mesinnya. Itu yang bucok banget, gue senang banget. Terus juga sudah ada VSC, Vehicle Stability Control, jadi gak perlu worry banget. Dan gue rasa sih front wheel drive juga nggak perlu worry banget ya. Lalu kita berbicara dengan handlingnya sendiri cukup baik ya, nggak perlu yang maksudnya kayak bisa ditolerir lah. Body rollnya nggak kerasa banget, cukup lah. Dari ini kan jatuhnya hot hatch ya, hatchback kecil itu enak lah buat dipakai nikung gitu, lumayan lah. Maksudnya handlingnya juga cukup mumpuni, ditawarkan dengan baik banget gitu loh. Kalau dari segi visibilitas ya kacanya itu juga sudah cukup baik. Dia ini bawaannya dapat lumar sih, juga lumayan sih. Tolak panasnya juga cukup, lalu visibilitasnya sudah cukup baik. Namun mungkin tinggi gua yang segini tinggi yaitu 185 cm mungkin agak sempit ya, mungkin agak sempit sedikit. Dibandingkan dengan Jazz juga ya memang bukan tipe gue sih harusnya pakai mobil ini.
Ya apa-apa, kita kan mau nge-review mobil guys. Sorry. Wadidaw, suspensinya. Dated in Thanksgiving 1995. Just before Thanksgiving 1995, I found out that I was getting $50. Wadidaw, dapat nggak? Dapat. Gila. Radius. Dia di sini enaknya itu ada mode manual guys. Wow, ini sangat-sangat enak sekali guys. Dan ini mungkin yang menyebabkan dia rasanya tuh kenceng, tapi nggak kenceng-kenceng amat, karena di sini dia ditawarkan dengan Tiptronic di sini. Jadi rasanya tuh kayak lagi mobil rally guys. Wow, enak banget. Kita balikin ke mode manual lagi, kita nyalain AC lagi. Dan surprisingly, gue baru saja tadi muter balik. Dan ini tuh puter baliknya tuh lumayan guys. Jadi kalian yang muter balik itu enak lah. Jadi nggak perlu sekali muter balik itu sudah dapat lah. Jadi nggak perlu maju mundur lagi. Itu ucap guys. Kita tarik. Powernya tuh bener-bener ajib sih, karena di sini dia menawarkan dengan transmisi torque converter biasa dengan mesin NA. Jadi rasanya itu enak, di gas itu ditowel langsung responsif, tidak dengan seperti mobil turbo. Kalau mobil turbo itu pasti semua tipikal mobil turbo pasti ada lagnya. Kalau ini NA itu sangat-sangat responsif. Jadi bener-bener semua Mazda itu kan masih line up NA ya. Jadi kecuali CX-9 itu sudah turbo, dan ini NA ini gue sebenarnya masih tim NA, belum tim turbo, karena memang suaranya tuh kalau NA sampai melengking atas tuh enak gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah mobil ini cukup mantap, powerful, tapi tidak se-powerful Honda. Dan gue seneng itu tadi udah pakai Tiptronic. Dan ini gue mau ngasih tunjuk ke kalian bahwa jadi ini ada biaya servisnya. Kalau kalian beli Mazda itu memang dengan rogoh kocek dompet kalian, karena memang pas-pasnya itu tidak murah. Jadi memang kalau misalnya kalian beli Mazda ini memang butuh biaya tambahan ya, karena buat si part-partnya memang bukan gue bilang rewel atau susah diurusin, tapi memang nyatanya memang part-partnya memang agak lebih mahal sedikit, bukan mahal banget, tapi dapat driving pleasure-nya sih mantap banget. Jadi buat kalian yang nyari mobil seharga 150 ke bawah, memang sekarang second-nya ini sudah 150 ke bawah, 200 ke bawah lah. Gue saranin ambil tipe GT aja. Kenapa tipe GT? Lebih lengkap fitur-fiturnya, lebih keren lah pokoknya. Jadi bener-bener banget daripada Honda. Sebenarnya kalau mau ngambil Honda Jazz bisa aja, cuma gak tau ya, gue lebih serak Mazda aja sih. Jadi rekomen lah buat mobil 150 ke bawah gini. So, oke, sekian aja dulu dari video Cam & Gear. Jangan lupa klik like dan tombol subscribe. Jangan lupa ditekan notifikasi di belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye guys.